Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil yang kita cintai semua. Yang terhormat perwakilan dari Menteri Kesehatan Pak Suniwaro, dari Dinas Kesehatan Provinsi Pak Lus, dari BPLHD Provinsi Jabar Pak Anam, dari Hakil Pusat Pak Sep, dan teman-teman hakil semua yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan seminar dengan luar biasa. Kita dihadiri langsung oleh Pak Wali. Di sela-sela kesibukannya beliau menyempatkan diri untuk hadir membuka acara seminar ini. Walaupun sesungguhnya beliau itu harus hadir di Bogor jam 9 pagi ini. Tapi alhamdulillah beliau hadir bersama kita untuk membuka acara ini. Terima kasih Pak Wali. Beliau mestinya hadir bersama Wali Kota Bogor dan jajaran negeri. Pak Wali Kota yang saya hormati, HAKL ini adalah organisasi profesi di mana orang-orangnya itu terdiri dari sebagian besar adalah lulusan akademi kesehatan lingkungan, yaitu yang sekarang itu berubah menjadi politeknik kesehatan. Concernnya di bidang sanitasi lingkungan. Anggotanya di seluruh Indonesia sudah hampir lebih dari 50.000. Bahkan di Jawa Barat juga sudah ribuan termasuk Kota Bandung. Namun pada umumnya anggota HAKL ini merupakan pegawai negeri sipil Pak Wali yang berada di Dinas Kesehatan, kecuali saya Pak Wali yang ada di PDAM. Jadi saya itu sebetulnya kemarin dulu itu sudah masuk Pak Wali di Dinas Kesehatan, cuma ya katanya kalau bukan dokter bisa maju, jadi saya pindah ke PDAM Pak Wali. Alhamdulillah Pak Wali percaya saya. Terima kasih Pak Wali. HAKL itu juga mempunyai peranan penting di dalam sanitasi perkotaan. Ya. Jadi dalam rangka ini tentunya kami membawa teman-teman semua untuk berdiskusi dalam acara ini. Pak Wali juga kami laporkan peserta kita ini 150 orang. Itu pun kami batasi Pak Wali. Kemarin itu sampai hari ini sebetulnya lebih dari 200 yang mungkin bergabung dengan kami. Sebetulnya kami kemarin itu hanya mengundang untuk Jawa Barat, tapi alhamdulillah ternyata dari Bangka Belitung, dari Sukoharjo, dari Gresik, dari mana pada hadir. Ya mungkin undangannya karena dibuka dengan Pak Wali barangkali. Mudah-mudahan dua-duanya akan HAKL juga akan Pak Wali ya. Terima kasih Pak Wali sekali lagi. Itu barangkali Pak Wali yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi saya atas nama HAKL dan teman-teman mengucapkan rasa syukur bahagia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita memiliki hari spesial yang bisa membuat seminar ini oleh Wali Kota Bandung kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati dan saya banggakan mewakili Kementerian Kesehatan Pak Suniwaro. Yang saya hormati Kepala BPLHD Jawa Barat Dr. Anang Sudarna,
Yang saya hormati penasihat Akopsi Bapak Sarif Puradimaja, kebetulan Bapak mertua saya. Yang saya hormati Ketua Hakim Pusat yang diwakili Pak Asep Zainal Mustafa, Ketua Hakim Jawa Barat Bapak Us Sukmara, dan Ketua Hakim Kota Bandung Pak Soni Salimi, serta para peserta yang hadir di sini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke Kota Bandung bagi mereka-mereka yang datang dari luar Kota Bandung. Di kesempatan istimewa ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya baru jadi wali kota itu 2,5 tahun. Jadi kalau sarjana itu baru tingkat 2 mau ke tingkat 3 Pak, jadi belum lama sebenarnya. Tapi kadang-kadang ekspektasi masyarakat sangat-sangat tinggi dan luar biasa. Segitiga membangun kota Bandung. Yang pertama itu inovasi Bapak Ibu. Jadi tiada hari di kota ini tanpa inovasi. Saya selalu bertanya ke PNS saya, kamu punya ide apa hari ini? Kepada yang banyak ide dan berprestasi, saya apresiasi. Salah satunya saya sekolahkan ke Singapura para camat lurah yang berprestasi di Lee Kuan Yew School of Public. Maka saya banyak melakukan inovasi-inovasi sosial agar masyarakat kuat oleh masyarakat sendiri. Ya, besok kami akan meluncing Ayo Bayar Zakat. Karena menurut catatan kalau semua umat Islam bayar zakat nilainya 200 triliun per tahun. Saya minta relawan konferensi Asia Afrika tahun lalu 3.000 orang, yang daftar 15.000. Saya bilang ke warga Bandung, tolong bantu karena dana Pemkot terbatas. Apa yang terjadi di KAA, trotoarnya disumbang oleh pengusaha, batu-batunya disumbang oleh jemaat gereja, bangunan-bangunan kumuh lusuh yang kolonial dicat oleh ibu-ibu pengajian. Jadi akhirnya saya percaya salah satu solusi membangun negeri ini adalah menggerakkan masyarakat. Mau kita teknologinya apa juga, mau ilmu kita setinggi langit juga, setelah 2,5 tahun saya berkesimpulan itu hanya setengah urusan. Setengahnya lagi adalah menggerakkan yang namanya masyarakat. Yang terakhir dari saya secara konsep membangun Bandung adalah mendesentralisasikan kewenangan, Pak. Saya sudah memberikan kewenangan lebih dari 50 untuk camat lurah, supaya mereka jangan dikit-dikit Pak Wali mohon petunjuk, Pak Wali mohon izin, Pak Wali minta saran, semua aja. Sampai urusan ngecat jalan kita petunjuk wali kota. Pak ini jalan perlu dicat, ya udah dicat dan sekumuh kan begitu ya. Catnya apa? Itu kan ada hitam putih standar kan. Putihnya putih cat mowilek apa cat saleh. Terus kan, 1 kilo apa 5 kilo? Nah sekarang tidak lagi. Jadi kira-kira inilah jawaban kalau ditanya kenapa Bandung ini, kenapa Bandung itu, pasti jawabannya satu dari segitiga ini. Karena kami berkolaborasi, karena kami mendesentralisasikan, atau karena kami berinovasi. Nah dari dasar itulah kita membahas isu-isu lingkungan. Jadi sama juga 2,5 tahun saya jadi wali kota, problem terbesar yang saya hadapi adalah pola pikir Pak. Ya, negeri ini terbiasa melakukan hal negatif dan dijustifikasi karena yang melakukannya berjamaah banyak. Saya pernah lihat rombongan ibu-ibu berjilbab, lagi di Bandung, jilbabnya pasti Mejiku Hibiniu ya, warna-warni. Itu on the way menuju majelis taklim, buang sampah dulu di sungai, bawa keresek dari rumahnya itu buang sampah. Jadi kesolehan individual tidak berbanding lurus dengan kesolehan sosial. Maksud majelis taklim kan ingin jadi orang lebih soleha,
ngajinya lebih benar, sholatnya lebih benar, bertakwa. Tapi keluar dari masjid kembali jadi makhluk sosial yang tidak ada jejaknya bahwa dia individu yang solehah dan soleh. Tuh. Maka jangan marah kalau hari ini menurut survei negeri paling Islami di dunia itu adalah Selandia Baru. Kedua negeri paling Islami itu adalah Irlandia. Arab Saudi, Indonesia, dan negara-negara Islam di bawah ranking. Jadi banyaknya umat Muslim dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang positif tidak berbanding lurus. Jadi kalau nanya kenapa kotanya kotor, ya tanyakan, jangan-jangan Islamnya bagi agama Islam, Islam KTP. Bukan orang-orang beriman, karena orang beriman mah anadofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari itu maksud saya. Perubahan mindset berikutnya adalah saya hitung secara ilmiah sekarang. Supaya Bandung lebih bersih, ternyata memang butuh manusia untuk membersihkan. Itu sederhana. Jadi apa yang kami lakukan, akhirnya saya membuat regulasi untuk meng-hire pegawai kebersihan 1.500 orang disebar ke 151 kelurahan. Saya menggaji 1.500 petugas gorong-gorong disebarkan ke 1.500 kelurahan. Saya sekarang membayar 1.500 petugas menyiram tanaman. Jadi ada jawabannya itu matematika. Tidak ada maka berproblem, ada maka tidak ada problem. Jadi itu yang kami lakukan, ya. Merubah mindset, menambahi SDM, kemudian yang ketiganya kami menegakkan regulasi kepada turis-turis dan warga Bandung yang mobilnya tidak bawa tempat sampah, kami denda sesuai Perda 250.000. Ya. Kepada mereka yang tertangkap buang sampah, itu penting. Kita foto wajahnya, Bu. Kita tempel di spanduk wajah si pembuang sampah. Spanduknya kita tempel di atas sungai yang biasa buang sampah. Kesimpulannya, gara-gara ditempel spanduk dengan wajah-wajahnya, daerah itu berkurang orang yang buang sampah. Kesimpulannya apa? Orang Indonesia lebih takut dipermalukan daripada bayar denda. Saya pernah menangkap orang yang buang sampah sembarangan. Saya tanya, mau bayar denda atau saya posting di Facebook? Oh, Pak, mending bayar denda, Pak. Orang Indonesia lebih takut dipermalukan ketimbang sehingga gara-gara pengalaman ini saya banyak melakukan hukuman sosial, ya, karena orang Indonesia itu ternyata lebih takut dihukum sosial daripada hukum yang formal, ya, gitu. Waktu KA beres, Pak, kursi-kursi saya banyak yang rusak diinjak-injak oleh pemuda-pemuda alay, ya. Ketangkap satu karena sudah dia merusak, dia selfie sambil merusak itu, kan kenyaman gitu. Wali kota. Saya cari, saya tangkap, saya hukum, ngepel beraga, ya. Apa yang terjadi? Dia malu, dia minta maaf. Semua anak muda, karena saya posting, merasa ikut ambil hikmahnya. Sekarang nggak ada kursi satupun yang rusak. Jadi kembali lagi ke dasar pemikiran saya, isu lingkungan itu tidak semata-mata urusan APBD, urusan anggaran, teknologi, tapi kadang-kadang lebih berat di pola pikir. Karena masalah lingkungan itu dua arah. Mau seperfect apapun pemerintahnya, tapi kalau warganya kokoh, ya, warganya tidak mau diajak diskusi, tidak mau diedukasi, saya kira negara nggak akan maju, tetap jalan di tempat. Nah, apa yang saya lakukan?
Akhirnya selain pendidikan kemasyarakatan, saya banyak berinovasi di regulasi. Ini contohnya. Kita sedang persiapan perwal green building untuk menyelamatkan lingkungan. Hasil disertasi doktor di ITB mengatakan Bandung makin panas karena terlalu banyak bangunan, kekurangan pohon. Pembangunan tidak bisa dihentikan kecuali dikendalikan. Maka kita ada perwal green building. Siapa yang tidak green building tidak dikasih IMB. Harus lampunya harus hemat energi, airnya harus di-recycle, 60% atap harus jadi taman, kan begitu, dan lain sebagainya. Sanitasi juga dan seterusnya. Sehingga dengan begini orang Indonesia harus dipaksa. Kalau saya bilang ini pilihan, pasti mereka memilih bayar denda. Jadi, tapi kalau tidak dipaksa, nah kami juga mengalokasikan anggaran-anggaran khusus untuk sanitasi karena Bandung bergabung di Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKOPSI). Nah, anggaran ini kami terjemahkan untuk urusan-urusan kesehatan lingkungan, sehingga diharapkan Kota Bandung, mimpi saya, masyarakatnya berubah, teredukasi tadi, kemudian regulasi ditegakkan, regulasi diinovasikan, ya, kemudian anggaran diberi keberpihakan, pelan-pelan insya Allah kota ini semakin membaik. Tahun lalu Bandung ini mungkin satu-satunya kota di Indonesia yang memberikan anggaran 100 juta per RW, Pak. Jadi di Bandung itu RW itu diberi anggaran 100 juta untuk membangun dirinya sendiri. Dan tahun lalu 30% dari 100 juta per RW itu untuk kesehatan lingkungan. Jadi kalau 30 juta atau 30% dari 150 miliar, kira-kira berapa? 3 kali 45 miliar. Jadi tahun lalu kami belanjakan 45 miliar untuk kesehatan lingkungan di RW-RW. Sebagian besar salah satunya membeli motor pengangkut sampah untuk masuk ke dalam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan atas nama tuan rumah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya akan memukul gong untuk dimulai acara seminar oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan di Kota Bandung. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya, berarti dengan pemukulan gong Seminar Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Membangun negeri ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Siapa-siapa yang masih selalu berpikir negeri ini beres hanya oleh pemerintah itu salah besar. Maka orang yang ahli harus urun rembuk, masyarakat harus bergerak, apalagi lingkungan. Negerinya udah keren, peraturan udah ada, masyarakatnya tetap tidak peduli, kan masalah ya. Tadi saya kritik ada rombongan ibu-ibu sambil ke pengajian tapi buang sampah di sungai, kan nggak nyambung. Maksudnya ingin soleh tapi secara sosial melakukan tindakan yang tidak islami, kan begitu. Nah, sehingga kita lakukan penegakan aturan, ya. Kemudian kita melakukan kolaborasi dengan para ahli. Bahkan Bandung ini dapat Sanitation Award dari pemerintah Australia tahun 2016 karena bisa melakukan upaya-upaya dengan maksimal dari program sanitasi kerjasama dengan pemerintah Australia. Bandung hari ini belum sempurna, tapi sudah jauh lebih baik. Tidak ada lagi RW-RW yang tidak punya motor sampah contohnya, kan? Terus kita juga sudah mendapatkan Adipura, walaupun masih ada kendala-kendala yang belum sempurna, makanya ranking Adipuranya kan masih di level bawah. Suatu hari level Adipuranya harus naik ke atas gitu. Jadi kalau ada yang bilang oh nggak layak Adipura, ya salah, karena Adipura itu bukan hanya masalah sampah, Adipura itu masalah manajemen lingkungan. Kita juara 1 lingkungan langit paling biru, paling bersih se-Indonesia di kota itu adalah Kota Bandung, kan begitu. Jadi kombinasi-kombinasi itu terus kita lakukan.